Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari peserta Latsar golongan 3, angkatan 1, kelompok 3 di Bapelkes Batam dengan subkelompok yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama, kita akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Desi Harena Putri, CPNS dari KKP kelas 2 Pekanbaru dengan formasi ahli pertama perencana. Selanjutnya, Ibu Siska. Baik, terima kasih Ibu Resi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Purnasari dari CPNS, Kantor Kesehatan Kepelabuhan kelas 3 Sabang. Jabatan formasi saya adalah dokter ahli pertama. Terima kasih, silakan Ibu. Terima kasih Ibu Siska. Perkenalkan, nama saya Meriza dari Rumah Sakit Umum Pusat Dr. M. Jamil Padang dengan formasi ahli pertama apoteker. Selanjutnya, silakan Ibu Yesti. Terima kasih Bu Mary. Perkenalkan, nama saya Yesti Febriana, jabatan saya nutrisionis ahli pertama. Saya berasal dari RSUP Dr. M. Jamil Padang. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Sekian perkenalan singkat dari kami. Pada podcast kali ini yang bertemakan tentang wawasan kebangsaan, dan kami akan mengangkat subtema yaitu cinta tanah air. Sebelum masuk ke subtema cinta tanah air, kita harus mengenal sedikit tentang wawasan kebangsaan. Yaitu pengertian dari wawasan kebangsaan itu adalah sebagai konsepsi cara pandang, dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga negara dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sedangkan menurut Profesor Muladi, Gubernur Lamhanas RI menyampaikan bahwa wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Wawasan kebangsaan tidak akan hadir dengan sendirinya, tentu tidak luput dari sejarah Indonesia yang dimulai dari awal berdirinya organisasi Budi Utomo, selanjutnya peristiwa Sumpah Pemuda, dan peristiwa-peristiwa lainnya yang menghantarkan negara Indonesia pada kemerdekaannya. Selanjutnya tentang cinta tanah air. Cinta tanah air dapat diartikan sebagai perasaan yang timbul dari hati sanubari seorang warga negara untuk mengabdi, memelihara, membela, melindungi tanah airnya dari segala ancaman dan gangguan. Dengan mencintai tanah air, maka kita telah meningkatkan dan menguatkan wawasan kebangsaan kita. Kalau berbicara tentang cinta tanah air, tentu ada indikator-indikator yang menyatakan seorang itu cinta tanah air. Dan untuk indikator-indikatornya akan dibahas oleh rekan-rekan saya yang akan dimulai dari Ibu Siska. Silakan Ibu Siska. Terima kasih Bu Resi. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjelaskan sedikit tentang indikator cinta tanah air. Ada 2 indikator yang sudah saya jelaskan. Yang pertama adalah menjaga tanah dan perkarangan serta seluruh ruang wilayah Indonesia. Di sini berlandaskan kita dapat mengambil dari pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu tiap-tiap warga negara berhak dan ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Dalam masa mengisi kemerdekaan seperti zaman modern sekarang ini, kita dapat dilakukan dengan ikut memelihara kelestarian lingkungan, melaksanakan aturan serta tata tertib. Memelihara lingkungan tentu saja kita menghindar dari menjaga dari polusi lingkungan itu sendiri, menjaga kebersihan lingkungan di rumah kita maupun di wilayah sekitar kita secara umumnya. Yang kedua, jiwa dan raganya bangga sebagai bangsa Indonesia, yaitu kebanggaan sebagai negara bangsa Indonesia merupakan cara berpikir, perilaku, dan sikap yang menunjukkan loyalitas dan perhatian yang tinggi terhadap bahasa, masyarakat, budaya, ekonomi, dan politik Indonesia. Bangga jadi orang Indonesia, fasih bahasa Indonesia dengan baik dan benar, cinta budaya,
bangga menggunakan dan menyukai produk buatan Indonesia, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, misalnya patuh pada peraturan lalu lintas mengemudi, belajar dengan giat, gunakan hak pilih, menjaga dan tidak merusak fasilitas umum, lindungi lingkungan, pohon, sungai, taman, hutan, dan tidak buang sampah sembarangan, serta menciptakan kerukunan antara umat beragama. Terima kasih. Silakan dilanjutkan Ibu Resi untuk indikator cinta tanah air selanjutnya. Ibu Merisa, silakan. Terima kasih Bu Siska. Izin melanjutkan kembali. Terkait cinta akan tanah air, artinya adalah kita sadar bahwa bangsa dan negara adalah hal yang penting. Kita harus menumbuhkan rasa rela berkorban, dan ini bukan berarti kita juga harus ikut berperang untuk mencintai tanah air. Kita harus mengenal lebih dalam lagi tentang tanah air kita ini. Rasa cinta ke tanah air akan menjadi kuat setelah kita mengenal tanah air kita. Cinta tanah air juga bisa kita lakukan dengan menjaga nama baik bangsa dan negara Indonesia. Dan ini adalah hal yang wajib dilakukan oleh setiap orang yang ada di Indonesia. Dan ini juga merupakan salah satu indikator bahwa kita cinta kepada tanah air kita. Indikator lainnya yaitu mengembangkan jiwa patriotisme warga negara. Patriotisme sendiri adalah semangat cinta tanah air yang dimiliki seseorang yang rela berkorban, serta pantang menyerah demi kejayaan dan kemakmuran bangsa dan negaranya. Patriotisme bersifat kepahlawanan atau jiwa kepahlawanan. Pengorbanan ini dapat berupa pengorbanan harta, benda, maupun jiwa serta raga seseorang. Sebagai warga negara Indonesia memiliki kesadaran akan patriotisme. Tidak hanya diucapkan sebatas lisan saja, tetapi juga harus diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Aplikasi sifat patriotisme ini bisa kita lakukan dengan cara yang mudah dan sederhana. Misalnya, membantu sesama, menghargai perbedaan, dan melakukan kegiatan positif lainnya. Patriotisme juga bercirikan cinta tanah air, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, menempatkan persatuan, kesatuan, dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan, berjiwa pembaru dan inovatif, serta tidak kenal menyerah. Aplikasi dalam kehidupan berkeluarga, kita bisa menonton film-film perjuangan, membaca buku-buku yang bertemakan perjuangan, mengibarkan bendera merah putih di depan rumah pada hari-hari besar nasional dan dengan baik dan benar. Dalam kehidupan bermasyarakat, kita bisa melaksanakan upacara hari-hari besar nasional, seperti Hari Kemerdekaan, Kebangkitan Nasional, Hari Pahlawan, dan sebagainya. Mengamalkan sikap kesetiakawanan nasional di lingkungan sekitar, memelihara kerukunan dengan sesama warga masyarakat. Semoga dengan sifat patriotisme dalam kehidupan sehari-hari tersebut, masyarakat Indonesia semakin memahami dan menyadari pentingnya persatuan bangsa. Dengan begitu, semboyan Bhinneka Tunggal Ika tidak hanya sekedar kata-kata belaka, namun juga diaplikasikan dalam kehidupan nyata. Demikian dari saya, mohon silakan Ibu Yesti dilanjutkan. Terima kasih Bu Mary. Selanjutnya saya ingin membahas mengenai indikator lain yang dapat kita lihat pada cinta tanah air, yakni memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa dan negara dan bangga menggunakan hasil produk Indonesia. Pada zaman sekarang, istilahnya ini zaman now ya, kita harus berkontribusi atau ikut andil dalam kemajuan bangsa dan negara. Jangan kita menutup diri terhadap perubahan-perubahan global yang ada. Sebagai generasi muda, kita perlu untuk menghadapi tantangan tersebut supaya dapat melanjutkan mimpi besar dari pahlawan kita, yakni memajukan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Kontribusi kita sebagai generasi muda itu apa saja sih? Yakni meningkatkan literasi kita untuk menambah wawasan, kemudian mendukung produk lokal Indonesia, menjadi pengguna internet dan sosial media yang baik, kemudian berkontribusi memajukan Indonesia dan menjadi volunteer. Menjadi volunteer di sini yakni bergabung pada organisasi-organisasi pencinta alam, kemudian mengenalkannya di sosial media kita. Selanjutnya berprestasi di kancah internasional. Itulah tadi contoh dari bentuk kontribusi kita untuk memajukan bangsa dan negara kita. Selanjutnya submateri mengenai bangga menggunakan produk hasil Indonesia, di mana saya akan menayangkan video berikut ini untuk melihat bagaimana kita bangga terhadap produk Indonesia. Produk lokal memang handal, kreasi lokal memang spesial. Ayo beli buatan negeri, bangga sekali produk sendiri. Dari busana sampai
Baiklah, setelah menonton video tersebut tadi, jadi kita sudah tahu ya, saat kita menggunakan produk buatan Indonesia, secara tidak langsung kita telah ikut berpartisipasi aktif dan berperan andil dalam kemajuan bangsa Indonesia. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Ibu Yesti. Sekianlah pemaparan dari rekan-rekan saya mengenai indikator-indikator cinta tanah air. Dari pemaparan teman-teman saya tadi dapat disimpulkan bahwa indikator cinta tanah air itu ada 6. Yang pertama, menjaga tanah dan perkarangan serta seluruh ruang wilayah Indonesia. Yang kedua, jiwa dan raganya bangga sebagai bangsa Indonesia. Yang ketiga, jiwa patriotismenya terhadap bangsa dan negaranya. Yang ketiga, menjaga nama baik bangsa dan negaranya. Yang kelima, memberikan kontribusi kepada kemajuan bangsa dan negaranya. Dan yang keenam, bangga menggunakan hasil produk bangsa Indonesia. Sekian mungkin podcast kami pada kali ini. Kita muda, kita bertindak, kita rawat dan cintai Indonesia. Sekian dari kami. Salam sehat Indonesiaku.